dalam ruangan ini saya tidak memakai mic ya, karena suaranya tidak jelas. Oke, sebelumnya mas-mas dan mbak-mbaknya ini kegiatannya apa kalau pagi? Masnya mungkin? Mau ngarit. Oh, ngarit, iya ya. Apa mas? Apa itu namanya? Iya. Mendo. Oh iya. Mbaknya yang di belakang? Saya Ya. nggak ngapain sih, paling bersih-bersih rumah. Ya, mbaknya yang belakang sendiri boleh yang juga kita bercerita. Saya itu Kak, sekolah. Saya kuliah kalau pagi Oh, kuliahnya di mana? di kuliah online Kak, UT. Oh, di UT. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Vera. Saya di sini merupakan mahasiswa KKN dari Universitas PGRI Madiun. Nah, poskonya ada di sebelah sana ya, baratnya musola. Oke, sebelumnya ini semua mbak-mbak dan mas-masnya aktif dalam Karang Taruna apa tidak? Ada yang malas-malas mau ke Karang Taruna? Oke, jadi nanti materi kita, belajar kita hari ini yaitu dari pasif ke kontributor aktif, menumbuhkan semangat partisipasi dalam suatu organisasi. Oke, mengapa banyak orang yang pasif? Mungkin ada mas-mas dan mbak-mbaknya itu yang kayak males gitu mau berangkat ke acara Karang Taruna. Biasanya kalau di sini tuh acara Karang Tarunanya apa? Biasanya kan ada hanya di waktu waktu ada mantenan, waktu ada pengajian atau Agustusan seperti itu. Di lain itu ada kegiatan lagi atau tidak? Atau hanya kegiatan apa? Yasinan. Jadi setiap malam Jumat yasinan ya. Itu gimana mas? Mas di musola gitu atau berbeda-beda rumah setiap minggu? Oh, di rumahnya keterangan. Oke. Oke, banyak anggota organisasi itu jarang ikut berpartisipasi. Mungkin di desa ini juga ada ya pemuda atau pemudi yang biasanya jarang ikut di acara Karang Taruna. Mungkin malu atau kerja dan lain sebagainya, itu mungkin ada. Nah, alasannya bisa tadi karena keterbatasan waktu, itu juga bisa, atau mungkin rasa minder dari suatu individu tersebut, atau bingung caranya berkontribusi. Kalau aku ikut Karang Taruna gimana ya, terus nanti aku mau ngapain ya, itu bingung gitu. Terus setelah itu, jadi di dalam Karang Taruna itu tidak hanya kita berkumpul antara satu warga dengan warga yang lainnya, antara A maupun B, antara individu satu dengan individu yang lainnya. Akan tetapi di Karang Taruna itu juga terdapat partisipasi aktif, itu untuk diri sendiri maupun untuk organisasi Karang Taruna tersebut. Salah satunya untuk diri sendiri yaitu bisa melatih tanggung jawab dan kepemimpinan. Biasanya di Karang Taruna itu kan ada ketua pemuda, nah seperti itu. Terus ada bendahara pemuda seperti itu ya. Itu bisa melatih tanggung jawab serta kepemimpinan dari individu tersebut. Selanjutnya ada menambah pengalaman sosial. Jadi yang sebelumnya mbak-mbak dan mas-masnya ini mungkin ada yang masih sekolah SMA tapi sudah mengikuti Karang Taruna ya. Ya biasanya masih malu-malu seperti itu. Nah, itu bisa menambahkan pengalaman sosial dan bisa menjadi percaya diri ketika kita berkumpul dengan orang banyak. Setelah itu untuk organisasi, manfaat untuk organisasi yaitu ada kegiatan yang lebih efektif. Jadi yang biasanya kayak di rumah cuman pulang, kerja, tidur, atau sekolah, pulang, tidur, seperti itu. Jadi ada kegiatan yang lebih efektif dalam membantu di desa. Lalu ada ide-ide yang bermunculan serta suasana organisasi lebih hidup. Oke, mengapa partisipasi rendah
mudah. Mungkin tadi teman-teman dari mbak-mbak dan mas-masnya ada yang sulit diajak untuk berpartisipasi, ada ya? Ada. Kalau diajak mau berangkat apa tidak biasanya? Oke. Jadi mengapa partisipasi rendah itu bisa disebabkan karena kurangnya motivasi, merasa tidak penting untuk terlibat atau tidak yakin berkontribusi. Lalu ada kurangnya informasi, biasanya ini orang yang cenderung hanya di rumah saja, tidak berbaur sama tetangga-tetangganya, itu mesti akan kekurangan informasi, tidak tahu kegiatan apa saja yang sedang berjalan atau bagaimana cara ikut serta di dalam lingkungan desa tersebut. Lalu ada rasa minder, yaitu takut gagal, khawatir, kontribusi tidak dihargai, atau merasa tidak cukup mampu ketika mengikuti dalam kegiatan tersebut. Lalu ada manajemen waktu, tadi ada yang bekerja, sekolah, kuliah, atau mungkin ada yang sudah berumah tangga, mempunyai anak kecil. Seperti itu akan kesulitan untuk manajemen waktu atau membagi waktu antara kegiatan di desa dengan tanggung jawab dari diri sendiri tersebut. Lalu terdapat strategi menjadi aktif. Jadi materi kita hari ini tuh kayak kita belajar bersama tentang bagaimana suatu karang taruna itu bisa aktif, anggotanya bisa aktif. Mungkin kalau yang sebelumnya hanya 10 yang aktif, itu bisa menjadi 20, bisa menjadi 15 yang aktif, atau lebih banyak lagi yang aktif gitu ya. Yes. Lalu ada strategi menjadi aktif, yaitu bangun kesadaran, sadari manfaat pribadi dari berorganisasi, temukan alasan untuk Anda sendiri untuk bisa menjadi aktif. Ini bisa dimulai dari individu tersebut. Lalu ada mulai dari kecil, ambil peran sederhana dulu, lalu bertindak naik ke tanggung jawab lebih besar. Lalu ada tingkatkan komunikasi, aktif bertanya, menyampaikan ide dan berkolaborasi dengan anggota yang lainnya. Lalu ada atur waktu yang baik. Contohnya seperti tadi ada kegiatan di desa, terus ada tanggung jawab pribadi. Dan itu atur waktu yang baik, prioritaskan terlebih dahulu kegiatan mana yang harus saya ikuti terlebih dahulu agar tetap aktif tanpa mengorbankan kewajiban lainnya. Seperti itu. Sudah paham atau ada yang bisa ditanyakan mungkin dari mbak-mbak dan mas-masnya, atau mau sharing aja? Sharing kalau biasanya di kakak ini kegiatannya apa saja? Kalau Agustusan biasanya apa kegiatannya? Lombanya dari anak-anak atau anak-anak saja? Oh gitu. Terus untuk untuk biayanya? Biayanya kita cari dari luar atau per rumah itu juga di? Biasanya nanti di rumah, terus nanti jika kebutuhan nanti Cari sponsor. ya cari sponsor supaya bisa. Oke, yang lainnya boleh kita sharing-sharing aja ya di sini. Mungkin dari mbak-mbak dan mas-masnya ada yang ingin bertanya? Saya ada. Iya. Boleh berdiri mbak, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Penny. Ya. Saya mau tanya Kak, bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemuda dalam karang taruna? Partisipasi pemuda, oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih ya Mbak Penny. Langsung saja saya jawab. Mungkin bisa meningkatkan partisipasi pemuda supaya karang taruna itu juga tetap aktif dan tidak pasif. Itu bisa dengan menggunakan kegiatan kayak kalau anak-anak sekolah kan itu study tour. Kalau kita mungkin bisa family gathering atau hanya jalan-jalan gitu saja. Jadi kayak pemudanya seumpama setelah acara kegiatan Agustusan atau minggu depan di hari libur gitu ya. Nanti pemudanya bisa kayak bersama-sama gitu berwisata ke dekat-dekat desa sini, ke mana itu terjun Ngawi itu atau di mana gitu, supaya apa ya, supaya antara karang taruna satu sama lainnya itu bisa tetap berkolaborasi, bisa tetap aktif seperti itu. Mungkin yang lainnya ada yang bertanya lagi? Yang lainnya ada yang bertanya lagi, ayo.
Itu. Ya. Gimana cara mengajak anggota lain yang biasanya susah diajak kalau enggak males gitu? Malas. Itu terjadi di desa sini juga ya, Pak? Iya, sering. Oh gitu. Oke. Itu kalau diajak itu biasanya langsung menolak atau banyak alasan dulu? Ada alasan. Banyak alasan. Iya. Tapi individu tersebut cenderung pendiam atau tidak? Tidak. Jadi hanya malas gitu. Iya. Ya oke. Mungkin sifat individu itu kan ada banyak macam dan berbeda-beda. Mungkin ada yang pendiam atau introvert, ada yang banyak ngomong, banyak bicara, atau biasa yang disebut dengan ekstrovert. Lalu mungkin ada beberapa hal lagi, itu beberapa hal yang dari si individu tersebut atau dalam diri individu tersebut. Lalu ada mungkin yang dari luar, kayak biasanya kalau di Karangtaruna itu kalau habis kegiatan pasti ada aja kayak rumor-rumor, atau biasanya kalau orang desa itu nyebutnya painduan. Lalu, nah mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebab, kayak dia itu tipikal orang yang mudah tersinggung. Terus setelah dia melakukan kegiatan tersebut, ada itu tadi omongan yang tidak enak dari warga sekitar atau mungkin dari teman kerja satu Karangtaruna atau yang lainnya gitu. Nah terus itu kayak membuat dia itu merasa malas. Jadi kayak yo wes ngapain aku melu, mesti kok diloknya, mesti kok aku dipaitkan kayak gitu. Itu juga bisa. Terus mungkin dari kayak malasnya itu tidak bisa bersosialisasi, itu mungkin juga bisa kayak aku gelem melu tapi aku nggak mau berkontribusi, nggak mau kerja. Kayak pokoknya aku ingin ikut kegiatannya itu saja, tapi aku nggak mau kerja. Itu juga ada, mungkin seperti itu. Nanti bisa diajak lagi mungkin, atau kalau temannya deket nanti bisa dideketi, terus biar mbaknya cerita, temannya cerita gitu. Terus tadi salah satu supaya bisa menambah keakraban antara individu satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin mbak-mbak dan mas-masnya sudah? Oke, mungkin itu ya trik and tips dari saya supaya dari Karangtaruna ini bisa menjadi lebih maju lagi, dari pasif bisa ke kontributor aktif, atau yang dari mungkin dari yang tadi jumlahnya hanya 10, hanya 15 bisa bertambah lagi seperti itu. Karangtaruna itu tidak hanya suatu perkumpulan ya, tidak hanya suatu perkumpulan pemuda-pemudi untuk membantu kegiatan orang yang membutuhkan di desa ini. Tidak hanya itu, akan tetapi Karangtaruna itu ketika kita olah bersama itu bisa juga menjadi kemajuan di desa tersebut, bisa menciptakan proyek-proyek atau proyek-proyek seperti itu. Dan itu juga bisa menjadikan lapangan pekerjaan. Mungkin dari mbak-mbak dan mas-masnya Karangtaruna ini mau membuat keripik bayam atau keripik belut gitu, nanti bisa diolah bersama-sama. Terus nanti pemasarannya seumpama yang membuat produk tersebut ibu-ibu UMKM atau ibu-ibu arisan. Di desa sini ada arisan enggak? Nah itu seumpama ibu-ibu itu yang membuat produknya. Terus nanti mbak-mbak dan mas-masnya ini yang muda-muda itu bisa mencoba mempromosikan melalui TikTok, melalui Shopee seperti itu. Itu bisa menjadi ladang bisnis dan bisa menjadi pekerjaan sampingan. Jadi seumpama gimana ya, kayak pekerjaan sampingan untuk menambah cuan gitu ya. Oke. Mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada mas-mas dan mbak-mbaknya yang sudah ikut berpartisipasi, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, melonggarkan kegiatannya, seperti itu. Mungkin tadi pembahasan kita hari ini bisa diterapkan di organisasi desa atau Karangtaruna desa supaya bisa menjadi lebih maju lagi, seperti itu ya. Terus nanti tadi mungkin ada pertanyaan dari mbaknya yang tentang apa itu namanya rekreasi bersama, seperti itu. Nanti bisa dibicarakan dengan ketuanya, mungkin seperti itu, supaya itu bisa terlaksana dan menjadikan suasana Karangtaruna itu menjadi lebih cair lagi, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin segini kegiatan
kita pada hari ini.